Hai guys, ragam informasi menarik kali ini akan membahas seputar tata surya. Nah teman-teman, kalian sudah tahu tidak tentang tata surya kita? Nah kalau belum tahu dan penasaran, tetap nonton video ini ya. Nah sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk tekan lonceng notifikasinya. Nah teman-teman, tata surya termasuk dalam pembagian alam semesta yang sangat luas. Tata surya terletak di dalam salah satu galaksi dari sekian banyak galaksi yang ada di ruang angkasa, yaitu galaksi Bima Sakti. Kata Bima Sakti berasal dari tokoh pewayangan yang memiliki kulit berwarna hitam. Hal itu dikarenakan orang Jawa kuno menganggap bintang-bintang langit berbentuk gambar Bima Sakti yang sedang dililit ular naga. Nah teman-teman, sistem tata surya tersusun menjadi beberapa bagian, yaitu matahari, 4 planet luar, 4 planet dalam, sabuk asteroid, dan bagian terluar terdapat sabuk Kuiper. Hanya 6 dari 8 planet ini yang memiliki satelit alami, sedangkan 2 lainnya yaitu Venus dan Merkurius tidak mempunyai satelit alami teman-teman. Nah berikut susunan dan anggota tata surya. Yang pertama, matahari. Nah teman-teman, matahari merupakan bintang yang menjadi pusat tata surya. Matahari memiliki bentuk bola nyaris sempurna dengan diameter 1,39 dikali 10 pangkat 9 meter yang tersusun atas plasma, di mana pergerakan konveksi di dalamnya membangkitkan medan magnet melalui proses reaksi fusi. Sejauh ini, matahari merupakan sumber energi yang paling penting untuk bumi dengan diameter 109 kali diameter bumi dan memiliki massa 330.000 kali massa bumi. Matahari menempati 99,86% dari total massa tata surya. Nah teman-teman, keseluruhan massa matahari tersusun atas hidrogen sebesar 73%, helium 25%, dan komponen penyusun minor seperti oksigen, karbon, neon, dan besi. Nah, sumber energi yang dihasilkan berupa pancaran cahaya dan panas yang kemudian dapat dimanfaatkan melalui proses konversi energi. Matahari memiliki temperatur blackbody efektif sebesar 5777. Temperatur pada daerah inti berkisar antara 8 kali 10 pangkat 6 hingga 40 kali 10 pangkat 6. Pancaran cahaya dan panas yang dihasilkan oleh matahari merupakan hasil dari reaksi fusi nuklir yang terjadi di dalam inti matahari. Nah teman-teman, sangat tidak mungkin kan kita tinggal di matahari? Kebayang gak sih apa yang akan terjadi? Belum sampai saja kita mungkin sudah akan terbakar. Nah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu planet-planet. Yang kedua, Merkurius. Nah teman-teman, Merkurius adalah planet terkecil di dalam tata surya dan juga terdekat dengan matahari, dengan kala revolusi 88 hari dan kala rotasi 59 hari. Kecerahan planet ini berkisar -2 sampai 5,5 dalam magnitudo tampak, namun tidak mudah terlihat karena sudut pandangnya dengan matahari kecil. Merkurius hanya dapat dilihat pada subuh atau maghrib, dan Merkurius memiliki diameter 4.879 km. Yang ketiga adalah Venus. Nah, Venus adalah planet terdekat kedua dari matahari setelah Merkurius. Planet ini mengorbit matahari selama 224,7 hari bumi dan memiliki diameter 12,100 km.
Venus tidak memiliki satelit alami dan dinamai dari Dewi Cinta dan Kecantikan dalam mitologi Romawi. Setelah bulan, planet ini merupakan objek alami tercerah di langit malam dengan magnitudo tampak sebesar minus 4,6 yang cukup cerah untuk menghasilkan bayangan. Venus merupakan planet inferior dengan sudut elongasi yang mencapai 47,8 derajat. Kecerahan maksimal planet ini dapat dilihat segera sebelum matahari terbit atau setelah matahari terbenam, sehingga disebut bintang fajar atau bintang senja. Yang keempat adalah Bumi. Nah, Bumi adalah planet tempat kita tinggal ya teman-teman. Nah, penjelasannya adalah planet ketiga dari Matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi juga merupakan planet terbesar dari 4 planet kebumian tata surya. Bumi terkadang disebut dengan dunia atau planet biru dan memiliki diameter 12,756 km. Yang kelima adalah Mars. Nah, Mars adalah planet terdekat keempat dari Matahari. Namanya diambil dari dewa perang Romawi. Planet ini sering dijuluki sebagai planet merah teman-teman, karena tampak dari jauh berwarna kemerah-merahan. Ini disebabkan oleh keberadaan besi oksida di permukaan planet Mars. Nah, Mars adalah planet bebatuan dengan atmosfer yang tipis. Di permukaan Mars terdapat kawah, gunung berapi, lembah, gurun, dan tudung es. Periode rotasi dan siklus musim Mars mirip dengan Bumi. Di Mars terdiri Olympus Mons, gunung tertinggi di tata surya, dan Valles Marineris, lembah terbesar di tata surya. Selain itu, di belahan utara terdapat cekungan borealis yang meliputi 40% permukaan Mars, dan Mars memiliki diameter 6,800 km. Yang keenam adalah Jupiter. Nah, Jupiter adalah planet terdekat kelima dari Matahari. Planet ini juga merupakan planet terbesar di tata surya. Jupiter merupakan raksasa gas dengan massa 1/1000 massa Matahari dan 2,5 kali jumlah massa semua planet lain di tata surya. Planet ini dan raksasa gas lain di tata surya yaitu ada Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kadang-kadang disebut planet Jovia atau planet luar. Jupiter telah dikenal oleh para astronom sejak zaman kuno dan dikaitkan dengan mitologi dan kepercayaan religius banyak peradaban. Bangsa Romawi menamai planet ini dari dewa Jupiter dalam mitologi Romawi. Saat dia mati dari bumi, magnitudo tampak Jupiter dapat mencapai minus 2,94 yang cukup terang untuk menghasilkan bayangan dan juga menjadikannya objek tercerah ketiga di langit malam setelah bulan dan Venus. Walaupun Mars dapat menyaingi kecerahan, Jupiter pada saat tertentu dan memiliki diameter adalah 142,580 km. Yang ketujuh adalah Saturnus. Nah, Saturnus adalah sebuah planet di tata surya yang dikenal juga sebagai planet tercincin dan merupakan planet terbesar kedua di tata surya setelah Jupiter dan memiliki diameter 120,540 km. Jarak Saturnus sangat jauh dari matahari teman-teman. Karena itulah Saturnus tampak tidak terlalu jelas dari bumi. Saturnus berevolusi dalam waktu 29,46 tahun setiap 38 hari bumi. Saturnus dan matahari akan berada dalam satu garis lurus. Selain berevolusi, Saturnus juga berotasi dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 10 jam 40 menit 24 detik. Yang ke-8 adalah Uranus.
Nah, Uranus adalah planet yang memiliki jari-jari terbesar ketiga sekaligus massa terbesar keempat di tata surya dengan diameter 50.724 km. Uranus juga satu-satunya planet yang namanya berasal dari tokoh dalam mitologi Yunani, yaitu dari nama dewa langit Uranus. Atmosfer Uranus merupakan atmosfer planet terdingin di tata surya dengan suhu terendah yaitu minus 224 derajat Celcius. Bagian dalam Uranus sebagian besar terdiri atas es dan bebatuan. Nah, yang terakhir adalah Neptunus. Neptunus adalah planet terjauh ke-8 jika ditinjau dari matahari. Planet ini dinamai dari dewa lautan Romawi. Neptunus merupakan planet terbesar keempat berdasarkan diameternya, yaitu 49.530 km, dan terbesar ketiga berdasarkan massa, yaitu 17 kali lebih besar daripada Bumi dan sedikit lebih besar daripada Uranus. Neptunus mengorbit matahari pada jarak 30,1 sa atau sekitar 4.450 juta kilometer. Periode rotasi planet ini adalah 16,1 jam, sedangkan periode revolusinya adalah 164,8 tahun. Anyways guys, thank you for watching this video dan nantikan video menarik selanjutnya. Bye bye.